warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan kepada anak dengan ISK atau infeksi saluran kemih. Nah, jadi pengertian dari ISK itu sendiri yaitu tumbuh dan berkembang biaknya bakteri atau mikroba dalam saluran kemih dalam jumlah yang bermakna, atau ISK yaitu bakteri yang seringkali muncul dari kulit atau rektum kemudian masuk ke uretra dan menginfeksi saluran kemih. Nah, kemudian untuk etiologi atau penyebab dari ISK itu sendiri yaitu disebabkan oleh adanya mikroba seperti bakteri, virus, dan jamur. Nah, untuk yang bakteri penyebab ISK yaitu bernama Escherichia coli. Nah, bakteri yang lain yaitu Enterobacter sp, Proteus mirabilis, Providencia stuarti, Morganella morgani, Claspicella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, dan lain-lain. Kemudian untuk patofisiologi dari ISK sendiri yaitu ada dua, yaitu secara ascending dan secara hematogen. Dan untuk yang secara ascending yaitu masuknya mikroorganisme dalam kandung kemih, antara lain karena faktor anatomi di mana pada wanita memiliki uretra yang lebih pendek daripada laki-laki, sehingga insiden terjadinya ISK lebih tinggi. Kemudian faktor tekanan urin saat miksi, kontaminasi fekal, pemasangan alat ke dalam traktus urinarius, dan pemakaian kateter. Kemudian yang kedua yaitu naiknya bakteri dari kandung kemih ke ginjal. Nah, yang secara hematogen yaitu sering terjadi pada pasien dengan sistem imun yang rendah sehingga menyebabkan penyebaran infeksi secara hematogen, yaitu ada beberapa hal yang mempengaruhi. Antara lain yaitu struktur dan fungsi ginjal sehingga mempermudah penyebaran hematogen, yaitu adanya bendungan total urin yang mengakibatkan distensi kandung kemih dan bendungan intrarenal akibat jaringan parut dan lain-lain. Kemudian apa sih tanda dan gejala dari ISK itu sendiri? Nah, ISK ini kan tidak hanya dialami oleh orang dewasa, namun pada anak-anak juga banyak sekali kasus yang mengidap penyakit ISK ini. Nah, tanda dan gejala yang terjadi pada anak, yang pertama yaitu tanda dan gejala pada neonatus. Yang pertama, tidak nafsu menyusu atau sedikit menyusu. Kemudian yang kedua, diare, gagal tumbuh, muntah, ikterus ringan, ikterus ringan atau biasanya terdapat peningkatan bilirubin. Kemudian yang selanjutnya lesu, demam, hipotermi, dan dapat terjadi sepsis. Kemudian tanda dan gejala pada anak-anak di atas 2 tahun yaitu disuria atau nyeri saat berkemih, hematuria, retensi urin, frekuensi berkemih, nyeri pada suprapubik, pruritus, inkontinensia, urin berbau busuk, dan euneresis. Nah, kemudian jika terjadi ISK maka ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama urin kultur. Nah, urin kultur ini berguna dalam mengidentifikasi organisme yang terdapat dalam urin dan menjadi tes yang pasti dilakukan untuk mendiagnosa ISK. Kemudian pemeriksaan penunjang lainnya yaitu ada STD test, CT scan, dan ultrasonografi. Nah, untuk penata laksanaan medisnya sendiri yaitu
ada pemberian antibiotik sebagai terapi ISK. Antara lain yaitu untuk ISK bawah atau sistitis diberikan 5-7 hari per oral. Kemudian untuk ISK atas atau perionefritis akut 7-10 hari parenteral. Jika setelah 3-4 hari pemberian antibiotik parenteral tampak berbaikan klinis, pengobatan dapat dilanjutkan dengan antibiotik oral sampai pemberian antibiotik selesai. Kemudian selain pemberian antibiotik sebagai terapi, ada juga pemberian antibiotik sebagai profilaksis, yaitu yang pertama, antibiotik profilaksis tidak rutin diberikan pada anak dengan ISK. Kemudian yang kedua, antibiotik profilaksis tidak terindikasi pada ISK demam yang tidak disertai RVU atau hanya RVU derajat 1. Nah, kemudian untuk pathway-nya sendiri dari ISK seperti yang saya jelaskan di awal bahwa ISK ini terjadi karena adanya bakteri. Nah, bakteri E. coli, Streptococcus, Klebsiella, kemudian bakteri tersebut masuk melalui saluran kemih bagian bawah. Kemudian penyebaran bakteri secara ascendant infection, kemudian terjadi sistitis, pyelonefritis, kemudian terjadi infeksi saluran kemih. Nah, dari infeksi saluran kemih ini menyebabkan 4 kondisi. Yang pertama, media kolonisasi bakteri yang positif, kemudian kontraksi otot suprapubik, perkembangan bakteri secara ascendant, dan disuria. Nah, dari media kolonisasi bakteri yang positif ini berkembang bakteri dalam urin, kemudian hasil kultur urin positif, maka menimbulkan manifestasi klinis resiko infeksi seperti itu. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya teman-teman untuk pathway-nya. Kemudian sekarang asuhan keperawatan pada ISK. Yang pertama yaitu pengkajian. Nah, untuk pengkajian ini yang dilakukan pertama yaitu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini dilakukan secara head to toe. Kemudian riwayat atau adanya faktor-faktor risiko seperti adanya riwayat infeksi sebelumnya, adanya obstruksi pada saluran kemih. Kemudian yang kedua, adanya faktor yang menjadi predisposisi pasien terhadap infeksi nosokomial. Kemudian yang ketiga, pengkajian dari manifestasi klinis infeksi saluran kemih seperti bagaimana pola berkemih pasien, kemudian tanyakan apakah disuria, adakah urgensi, adakah hesitansi, apakah bau urin yang menyengat, kemudian bagaimana haluan volume urin, warnanya, dan konsentrasi urin. Kemudian yang keempat yaitu perlu adanya pengkajian psikologi pada pasien. Nah, kita harus menanyakan bagaimana perasaan pasien terhadap hasil tindakan dan pengobatan yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, adakah perasaan malu atau takut kekambuhan terhadap penyakitnya. Nah, untuk diagnosanya sendiri yaitu ada 3 diagnosa. Yang pertama, ada resiko infeksi yang berhubungan dengan adanya bakteri pada saluran kemih. Kemudian untuk intervensi pada diagnosa ini yaitu kaji suhu tubuh pasien setiap 4 jam dan laporkan jika suhu di atas 38,5 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, catat karakteristik urin. Yang ketiga, anjurkan pasien untuk minum 2-3 liter.
jika tidak ada kontraindikasi. Kemudian untuk diagnosa yang kedua yaitu hambatan eliminasi urin, disuria, dorongan frekuensi atau nokturia yang berhubungan dengan ISK. Nah, untuk intervensinya sendiri yaitu ukur dan catat urin setiap kali berkemih. Anjurkan untuk berkemih setiap 2-3 jam. Kemudian yang ketiga, palpasi kandung kemih tiap 4 jam. Bantu klien ke kamar kecil. Kemudian yang terakhir, bantu klien mendapatkan posisi berkemih yang nyaman. Kemudian yang ketiga, nyeri yang berhubungan dengan ISK. Intervensi yang pertama yang harus dilakukan yaitu kaji intensitas, lokasi, dan faktor yang memberatkan atau meringankan nyeri. Kemudian, berikan waktu istirahat yang cukup dan tingkat aktivitas yang dapat ditoleran. Kemudian yang ketiga, anjurkan minum banyak 2-3 liter jika tidak ada kontraindikasi. Kemudian yang terakhir, berikan obat analgetik sesuai dengan program terapi. Nah, untuk implementasinya sendiri yaitu agar implementasi atau pelaksanaan perencanaan ini dapat tepat waktu dan efektif, maka perlu mengidentifikasi prioritas perawatan, memantau dan mencatat respon pasien terhadap setiap intervensi yang dilaksanakan, serta mendokumentasikan pelaksanaan perawatan. Nah, yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Nah, pada tahap ini yang perlu dievaluasi pada klien dengan ISK adalah kita juga mengacu pada tujuan yang hendak dicapai, yakni apakah terdapat yang pertama, 1. Nyeri yang menetap atau bertambah, 2. Perubahan warna urin, yang ketiga, pola berkemih berubah atau berkemih sering dan sedikit-sedikit, atau perasaan ingin kencing menetes setiap berkemih. Nah, untuk asuhan keperawatannya mungkin itu saja. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.